Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang saham-saham properti syariah yang secara kinerja menarik untuk kita lirik di akhir tahun ini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan membunyikan notifikasi di channel ini. Sudah lama sekali saya tidak membuat video seperti ini, ya sudah beberapa minggu begitu. Alhamdulillah di hari kemarin kita sudah menembus 8.000 subscriber, jadi terima kasih buat semuanya. Dan kemarin banyak teman-teman yang meminta ke saya untuk bagaimana kalau membuat video tentang apa saja yang mereka atau yang audiens inginkan. Nah, ternyata banyak yang meminta ke saya untuk membicarakan tentang saham-saham properti. Jadi terima kasih buat semuanya. Alhamdulillah sudah menembus 8.000 subscriber. Dan alhamdulillah juga untuk insya Allah bulan ini kita akan mendapatkan bagian ya dari YouTube-nya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sudah ikrarkan dari dulu ya, kalau income dari YouTube ini saya sisihkan semuanya 100% untuk dana abadi di satu pesantren di kampung saya. Jadi kalau teman-teman tidak skip iklan, itu sama dengan teman-teman menyisihkan waktu dan waktu dan kesempatannya untuk berinfak di dana abadi itu ya. Meskipun mungkin banyak kontroversi kan, memang iklannya banyak yang tidak sesuai atau tidak nyaman dilihat ya. Kan makanya saya juga, karena banyak iklan yang kadang tidak sesuai ya, kita sedekahin aja semuanya kan, seperti itu ya. Itu dari pengantarnya. Nah, sekarang kita mulai dari data yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia yang terbaru ya. Di sini kita bisa cek bahwa secara umum di pasar modal kita atau di Bursa Efek itu ada 740 saham dengan kapitalisasi sekitar 7.400 triliun. Kemudian juga kita juga bisa melihat di sini ada obligasi ya, ada obligasi 126, kemudian ada ETF 47, ada EBA, efek beragun aset ini ya. Kemudian juga ada dire, ada future dan yang lainnya. Tapi yang kita fokuskan sekarang itu di saham. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kenaikan jumlah investor ya. Sekarang sudah menembus 2,7 juta per Agustus itu, atau 500% dibanding tahun 2015. Kemudian secara kapitalisasi kita memang masih di bawah Thailand untuk di ASEAN. Jumlah saham pun kita masih urutan ketiga, paling banyak di ASEAN adalah di Malaysia. Dan jumlah investor ini yang menarik ya teman-teman, kita bisa cek di sini. Indonesia ini baru sekitar 2,7 juta atau 1% dari total penduduk. Nah, 1% dari total penduduk ini, sementara di negara lain itu sudah ada yang sampai 15% seperti Singapura, tapi jumlahnya emang sedikit ya. Jadi artinya kita baru 1%, kalau ingin seperti Singapura 16%, mungkin itu ada di sekitar 20 juta lebih ya, atau 30 juta malah seperti itu. Jadi kita sebenarnya masih punya peluang untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Khusus syariah kita bisa lihat jumlah saham yang listingnya bertambah. Kemudian juga rasio dari bursanya itu 58%, market capnya 47%, volumenya 46%, nilainya 53%, dan frekuensinya 58%. Dan dari kurun 2011 sampai 2021 ini sudah mengalami 80% ya kenaikan dari jumlah sahamnya. Kemudian kalau kita melihat dari komposisi dan pertumbuhan GDP Indonesia secara umum, kalau kita lihat sektornya di 2021 ini untuk semester pertama, kita bisa melihat bahwa yang paling tumbuh itu adalah transportasi dan pergudangan, kemudian akomodasi dan makanan minuman, kemudian servis lainnya, kemudian kesehatan dan servis bisnis ya. Sementara yang mengalami perlambatan itu misalnya di sini ada pertanian, kehutanan dan perikanan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada real estate. Nah, mungkin di sini dah yang kita sebut sebagai properti dan konstruksi yang kita bahas di video ini ya, teman-teman. Nah, ini juga ada heat map ya, atau misalnya seasonality atau musimnya. Kalau September itu ternyata merah-merahan ya. Jadi
sebanyak ini dari 2011 di September ini sering hiji 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 tahun yang berakhir merah dan 4 tahun saja yang berakhir hijau. Jadi sebenarnya sih September itu bisa menjadi salah satu bulan yang bisa kita jadikan sebagai bulan untuk saatnya beli kan. Nah, nanti kita bisa jual di November atau Desember atau mungkin Januari juga seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga tren dari sektor ya. Kita tahu bahwa di tahun ini memang sektor teknologi ya yang memang katakanlah melejit pesat gitu ya. Sementara yang paling lagging itu adalah properti. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat properti ada 64 saham. Kemudian ini paling bawah nih pertumbuhannya gitu. Jadi sebenarnya sektor yang terlambat untuk hari ini atau untuk saat ini adalah sektor properti, dan beberapa hari terakhir sektor properti memang mulai menggeliat gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada sentimen dari vaksin, kemudian juga yang lainnya. Sekarang indeks IHSG sudah mendekati sebelum COVID ya. Nah, nilainya sebelum COVID udah mulai mendekati lagi begitu. Kemudian juga ini bisa dilihat secara sektoralnya. Pas PPKM kemarin ternyata yang diuntungkan adalah justru IDX Transportation atau yang berkaitan dengan transportasi ya. Kemudian cyclical, finance, infra, energi dan seterusnya. Dan yang paling terkena, yang paling turun ketika masa PPKM adalah IDX Health ya, kesehatan justru. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kita masuk ke sektor propertinya ya. Jadi beberapa sekuritas sudah mengeluarkan risetnya, dan di sini kita bisa lihat misalnya dari IMB itu properti ya. Propertinya lebih prioritasnya kepada asumsi bahwa nanti mall akan mulai dibuka kembali begitu. Maka yang memiliki mall mungkin akan diuntungkan. Seperti misalnya di sini ada disebutkan Ciputra Development, kemudian Pakuwon Jati dan Sumarekon Agung atau CTRA, Paewon, SMRA, dan teman-teman boleh cek di situ ada target price-nya ya. Untuk CTRA 1.300, Paewon 630, SMRA 1000. Kemudian dari MNC Sekuritas juga ada menyebutkan bahwa ada tanda-tanda pertumbuhan dan outlook positif untuk saham properti. Karena biasanya katanya di bawah ini ada penjelasan kalau ada commodity boom, biasanya ada juga potensial property boom. Nah, seperti itu. Dan untuk MNC ini, di sini ada beberapa saham yang disebutkan, tapi ada beberapa yang tidak isi ya, seperti BSDE dan MMLP. Jadi kita fokus ke CTRA, Demas, Paewon, dan SMRA. Dan kita bisa lihat di situ target price-nya masing-masing ya di kisaran yang sama ya. CTRA 1300, Demas 240, Paewon 660, dan SMRA 1000. Hampir mirip dengan yang tadi ditargetkan oleh CIMB. Kemudian ada juga dari CLSA ya, atau kodenya KZ kalau tidak salah. Kalau ini kan FP, kalau yang ini itu apa, YU ya, YU, FP, dan KZ. Nah, untuk CLSA ini juga menilai adanya booster, yaitu pajak pertambahan nilai ya kalau nggak salah ini ya. Jadi kita bisa lihat pilihan-pilihan sahamnya, teman-teman tinggal cek lagi dengan kesyariahan atau tidaknya, atau isi atau tidaknya. Dan yang paling penting adalah di sini kita bisa lihat juga dari sisi diskon to net asset value-nya saham properti ini, kita lihat yang rata-rata 10 tahun itu yang merah di sini nih. Jadi di sini sementara sekarang harganya ada di sini ya. Jadi sudah terdiskon sekitar 60% ya kalau lihat di sini. Jadi sebenarnya untuk nilai wajarnya pun masih lumayan besar potensinya. Jadi memang saham properti ini sekarang yang sedang mulai bergerak lagi begitu, dan teman-teman jangan sampai kehilangan momentumnya. Cari saham yang menarik bagi teman-teman. Nah, dari saya, dari Rela Kuat juga, atau dari Rela Kuat, dari Fire Recap ya, saya juga membuat seperti ini, Paewon, CTRA, SMRA, Demas. Nah, kita bisa cek di situ profil singkatnya, harga terbarunya, dan juga aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian kita bisa cek juga dari sisi laba ya, di sini hampir semuanya mengalami kenaikan. Dari sisi revenue juga semuanya mengalami kenaikan. Dari sisi laba, Paewon yang mengalami penurunan, sementara yang lain itu CTRA, SMRA, dan Demas mengalami kenaikan yang signifikan. Ini juga bisa menjadi landasan buat kita untuk melihat kembali apa yang menarik di antara keempat ini.
Dan saya sudah highlight ya beberapa rasio yang menarik. Misalnya kalau dari sisi debt to asset itu Demas jagonya, debt to equity itu Demas juga, kemudian current ratio Demas juga, kemudian dari sisi net profit margin juga Demas, return on equity Demas. Tapi dari sisi PBV itu CTRA yang paling tanda kutip murah di antara keempat ini. Dari sisi PER atau PER itu Demas ya. Jadi kalau dari secara singkat dari empat ini itu Demas ya yang katakanlah masih menarik secara rasio, tapi secara valuasi atau target price mungkin ada yang lain yang lebih menarik. Kita bisa cek di target beberapa sekuritas ya. Misalnya di sini ada SMRA ya. SMRA targetnya berapa? Misalnya di sini SMRA itu targetnya rata-rata 1000, kalau CTRA 1300, kalau Demas 240, Pawon 660. Nah, setelah melihat fundamentalnya, teman-teman juga harus konfirmasi dengan teknikalnya. Saya tidak menyebutkan teknikal semuanya. Teman-teman boleh cek salah satunya, misalnya saya gambar ini, saya juga masih belajar ya tentang teknikal. Ini ada Pakwon. Jadi Pakwon ini kalau kita lihat di sini ya, saya tidak punya sahamnya teman-teman. Jadi saya gabungkan ada Fibonacci weekly dengan Fibonacci daily, dan ternyata di situ ada persinggungan di titik 38,2% dan di 62 atau 61,8. Nah, di situ adalah saya melihat sebagai resisten ya. Resisten untuk Pawon ini misalnya area 476 sampai 482. Tapi kalau itu ketembus mungkin bisa ke 500-an atau sekitar 510, 515. Kalau itu masih bisa ditembus mungkin 535 akan menjadi next resistance. Sampai sebelumnya sampai nanti bisa mengetes resistance sebelumnya di 615-an. Jadi sebenarnya untuk peta Pawon ya kita bisa lihat di sini sekarang sedang menguji resisten di 482. Hari ini juga mungkin akan diuji di situ. Kalau misalnya nanti bisa break mungkin ke 510 atau 515 dan setelahnya ke 615. Baru setelah itu 535 maksud saya, kemudian setelah itu ke 615. Kalau lewat 615 ya itu akan bikin sesuatu yang di atasnya lagi ya, di berapa mungkin 800 kalau tidak salah. Jadi itu saja dari saya, disclaimer on teman-teman, silakan dikaji lagi. Kemudian money manajemennya dipastikan teman-teman bisa melihat. Misalnya kalau di Pawon ini beli di 484 misalnya ya, karena itu break 484 atau 486 begitu. Kemudian mau stop lossnya di berapa? Katakanlah misalnya di 450 karena itu support kuat ya. Berarti ada rentang sekitar 36 poin. Nah, 36 poin inilah yang menjadikan risiko teman-teman. Kalau siap ruginya hanya 100.000 berarti tinggal dibagi 100.000 dibagi 36 itu mungkin sekitar berapa tuh? 28 atau 27 lot gitu ya. Iya betul nggak? Betul nggak? 100.000 dibagi 3.600 gitu. Karena 36 kali 100 kan satu lot 100 lembar nih. Atau nanti teman-teman boleh menggunakan fitur di Fatama yang di Syariah Saham ya. Teman-teman nanti boleh cek. Dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dan juga kesetiaan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Mudah-mudahan semakin berkah dan bermanfaat bagi saya, teman-teman juga, dan bagi semua yang menonton videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.